Saya mah berlembah nggak jadi ngaduin, kamu tahu. Kalau niat hati kita sempat saya foto-foto niat saya itu mau saya aduin. Tujuh. Tapi almarhum sujud-sujud itu. Karena dia dibunuh, akan dibunuh. Bahkan orang yang disayang dia akan dibunuh. Katanya yaitu mamanya. Dia mikir adanya masih kecil. Namanya anak umur 18 tahun loh. Dia meninggal kemarin itu lagi umur 18 tahun. Dia kuliah juga lagi umur 18 tahun. Anak baru ABG diancam sama orang gak pernah kena ancam. Diancam gimana sih? Tertekan jadi batin dia. Oke Tribuners, kembali dalam program Saksi Kata Tribun Lampung, di mana hari ini kita akan mewawancarai Ibu Wirnawani, ibu kandung dari Pratama Wijaya Kusuma almarhum, yang merupakan korban dari proses Diksar atau pendidikan dasar yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa pencinta alam Mahepel di Fakultas Ekonomi Unila. Dan sesaat lagi kita akan saksikan wawancaranya bersama Ibu Wirnawani. Aku menceritain anak-anakku sendiri istilahnya ya. Tahu saya emang anakku tuh anak soleh, nurut orangnya, nggak banyak neko-nekonya. Saat waktu azan dia ke masjid, azan di masjid. Pulang sekolah di rumah belajar, yang dikejar dia cuma cita-cita belajar, nggak ada waktu main-main sama temen lama-lama itu nggak, sekali-sekali ada dia main, cuma pulang sebentar dia mainnya. Dia sayang banget sama orang tua, sama adik-adiknya, sama adiknya, saya akuin. Nggak banyak neko-neko anaknya. Wah, yang aku jelas saya tahu saya anakku anak soleh, nurut. Nggak banyak neko-nekonya, pintar dia. Selalu menunjukkan kebolehan dia, prestasi dia ke orang tuanya. Dan waktu dia masuk kuliah, dia udah masuk kuliah tes, terimalah dia di Unila, tes SNBT dengan tes. Mama, aku keterima Unila. Terus diambil di Unila, kata dia. Nggak lama dia daftar juga di Malahayati. Dia keterima Malahayati juga. Dia ngomong, Mama, aku mau ngambil di Unila aja karena itu negeri. Itu tes semua, dia ikut tes semua. Iya nak. Dia kuliah, dia aktif di Unila di bagian di ngambil jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis Digital. Di situ dia udah semester satunya, udah kuliah. Tiba-tiba di bulan November, Mama, kami diajak dorang ikut naik gunung. Dia bilang belum tahu yang nama Mahefal itu. Kok naik gunung? Nah, nggak usah. Itu mah kata dorang mah hebel, rame-rame orangnya, emang diharusin. Nah iya sih mah, orang katanya harus ikut itu biar nambah nilai, kata dorang. Ngapain di gunung, nggak boleh kan sama saya ikut mah, banyak teman kata dia yang sana. Di sana kata kakak tingkat itu kita foto-foto gunung, motoin laut dari gunung. Terus kita makan bersama, tidur di tenda bareng-bareng. Pikiran saya itu sama kayak kita kemah ya, kemah makan bareng-bareng, ada api unggunnya kayak gitu kata dia. Nah, nggak boleh kan, sempat nggak boleh ngambek ya. Nah terus katanya, kayak mana Mama, teman saya pada ikut semua, saya ini udah gede Mama, nggak usah dikekang terus kata dia. 4 hari saya mikirin dia itu.
2 hari dia nggak tegur saya, kenapa nak makan nak, mama udah masak. Nggak usah makan, tadi yang makan. Teman saya pada ikut. Odo pengen ikut bener nak, nanti capek. Odo itu nggak pernah capek loh, maksudnya jalan jauh aja nggak pernah. Enggak mah, kita itu diantar pakai mobil ke gunung kata dia. Rame-rame, ya udah kalau bener nak, tahuan. Nama kata dia. Saya masailah dia dari ayam, sempol, saya buat bekal di sana ya, nama kayak kemah sangka aku ya. Terus orek tempe itu sekilo saya masakin buat bakal barang-barang di sana. Ternyata diambil sama kakak tingkat semua itu. Dia nggak pada makan, ada teman-temannya itu. Terus ternyata apa yang dikatain dia berbeda bener yang dialamin dia. Dia pulang sampai di sana kan ngomong HP itu mau aktif kan. HP itu malah saya kasih 2. Buat tujuan saya takut habis baterai, namanya di gunung kan. Takut habis baterai, mama menghubung nggak bisa karena waktu sholat itu pasti aku telepon. Kalau waktu jam sholat itu ini nggak bisa, PP nggak bisa sampai tanggal 14, 15, 16, 17 4 hari dia di gunung, dari hari Kamis sampai hari Minggu gak ada. Pas malam Senin baru ada P-nya itu baru terkirim. Langsung dia WA, mama aku lagi aku WA, nak udah di mana, udah pulang belum? Mama udah jemput aku, udah di Gedung Meneng. Udah menjemput dia jam 3 siang itu. Jam 9 baru dia jawab, mama kami lagi di jalan. Saya telepon gak bisa diangkat dia karena lagi di jalan. Sekitaran jam 11 itu, jam setengah 11 sana, dia diketemuin di Pep Unila itu, badan dia kumal, kucel, udah kurus. Kotor banget, penuh dengan lumpur. Ada cewek 2 datang nyalamin saya, ibu, luka-luka Pratama udah kami obatin, katanya. Hah, luka? Kataku, iya. Dorang salam ya, aku sambut dong, namanya niat dorang salam baik. Almarhum datang ke saya bawa tasnya itu. Sini nak mama, gak usah berat banget. Taruhnya dia bilang, ayo mah pulang. Dia bawa dulu motor. Odo yang bawa, geleng-geleng gini. Nah, kenapa? Nah, ayo udah mama aja, kamu kecapean, mama aja yang bawa. Tukerlah kata pada depannya. Tuh. Dia ngomong di jalan, mama ngapain baik-baik sama cewek 2 itu. Cewek 2 itu nyelupin Odo di lumpur. Dimana gak emosi saya seorang ibu. Saya pengen ngebalikin motor, pengen ke sana. Jawab dia, jangan mama, dorang tuh rame, nanti mama yang dipukulin. Kurang ajar banget, kataku, cewek gak ada hati nuraninya banget. Ngapa gak mikir ada anaknya, ada bapaknya, cewek laki itu gak ada mikir kayak gitu, kataku. Sampai marah saya, dia bilang dia kelaparan, beli mie ayam. Sampai di rumah pulang, kita berdua itu pulang belum dimakan mie ayam, aku lagi taruh, dia lagi duduk, tasnya masih di sini, di belakang ini, dia lagi duduk, aku lagi ngambil mangkok mau makan mie ayam buat dia cepluk, pingsan. Ketika pas pulang itu Bu ya? Iya, dia pingsan. Serbusin air hangat, saya lap-lap badan dia, luka-luka sama kotor banget. Sampai dia aku ganti baju, kan dia tahu yang aku gantiin itu. Saya peluk tengah malam. Lukanya bagian mana aja itu Bu waktu dulu awal pas ketika pulang kita temukan? Nah, lukanya yang aku lihat karena ini yang di tangannya, ya dilihat di tangannya, di sininya lembam-lembam biru. Dianya di sikutnya, sikut di lehernya ini ada kayak jeratan tali, di situnya ada. Nah, kenapa ini? Kata aku, sambil aku nangis terus, kukunya sebelah kanan sininya hilang sebelah itu. Apa kukunya itu lepas, nggak ada, berdarah karena udah darah beku yang nempel itu. Udah darah beku. Nah, kata kuku kamu enggak, iya mah sakit banget. Saya siram di tadi. Itu lupa saya nggak nyemotonya.
karena udah panik. Kita luka sedikit aja rasanya kayak mana. Sampai akhirnya diantar ke Ke rumah RBI. sakit. Aku tantarin ke RBI karena kena BPJS di sana paginya. Aku berobatin di RBI, kaget lah. Dokternya juga. Kamu diapain? Katanya dibilangnya tendang. Dia injek-injek badan itu dibilang juga sama saya. Kataku dia mau rujuk, mau saya visum Kak, mau saya aduin. Dia ngomong pas sudah keluar dari RBI, Mama tolong Ma jangan. Nanti udah diancam Mama, orang ini rame, Mama ada orang tuh ada di mana-mana, rumah kita jauh, nanti udah dibunuh. Bahkan orang yang aku sayang akan dibunuh juga, katanya itu Mama. Ada itu masih kecil, di situ hancur dunia bagi saya. Dari RBI sampai pulang aku nangis, mau tahu ngobatin dia itu. Dia nggak boleh sama saya kuliah, 2 hari nggak boleh kuliah sama saya. Nah dia sakit dia ditelepon orang mau ngebersihin embung, coba dari Mahepel itu. Tambah lagi saya murka banget, saya pengen ke Unila nggak boleh sama dia. Maksud saya mau bilang anakku lagi sakit udah bersih, mau apa bersihin apa tenda-tenda, coba otaknya Mahepel di mana. Ibu pas habis dioperasi, keluar dari operasi, ini gumpalan darahnya udah kami buang. Kami pasang selang karena cairan tidak lancar. Ibu di dalamnya itu belum begitu jelas, ada gumpalan juga. Apakah itu tuh masih kecil banget ini Bu, belum kemungkinan karena dia ada waktu selangnya untuk kita scanning kata dia ya. Scanningnya tanggal 17 bulan Juni kalau nggak salah ya waktu itu. Nah ini aku kasih surat ya Bu, kata dia, kita mau ngeliatin apakah ini tumor apa bukan, apa masih ada gumpalan darahnya. Kayak gitu kata dokter Yudi, belum pasti itu tumor loh. Dia gini bikinnya kayak gitu. Artinya belum ada kesimpulan sampai almarhum meninggal. Belum ada kesimpulan dari belum bulan Juni dia udah meninggal kan. Jadinya kita belum scanning kan, jadi belum itu menjelaskan itu tumor, apalagi kecil banget dokternya itu ngomong, ini lagi segede di bawahnya biji jagung, dia ngomong kayak gitu, jadi belum dipastikan kan, lagi lu kecil banget waktu itu dia ngomong kayak gitu. Oke, jadi kita pulang kan waktu besoknya mau lebaran kita pulang. Makanya aku kaget kemarin hasil ekshumasi itu ada tumor. Sedangkan anakku itu kan kalau tumor itu ada proses dulu loh sakitnya ya kan. Ya dari istilahnya dia ada sakit kepala sebelum dia ikut diksar itu istilahnya kan. Ada stadium 1 dulu, stadium 2 kayak gitu kan. Ini sama sekali nggak ada dia sakit-sakit loh, semasa dia masuk kuliah itu nggak ada sakit-sakit. Dia ngerasa sakit itu pas habis diksar dia ngerasa sakit. Itu dari kecil anakku 2 ini belum pernah masuk rumah sakit loh, yang nama dirawat, tipes, apalagi tumor, apalagi apa namanya kanker, amit-amit ya, belum pernah yang namanya dirawat di rumah sakit kayak gitu kami itu. Anakku itu ya dari kecil dia ngerasa dirawat pas habis ikut diksar ini, itu karena dia udah kram tangannya sama kepalanya sakit sebelahnya, kata dia hama muntah-muntah. Itu habis ikut diksar, catat deh istilahnya di bawahnya itu habis ikut diksar. Dari kecil udah nggak pernah masuk rumah sakit, sampai saya bingung cara masuk rumah sakit itu kayak mana, karena saya belum pernah masukin anak-anak saya di rumah sakit. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong dia bawaan tumor otak itu, masih dari kecil saya ngerawat dia, ada dong nggak ada sakit kepala dia kan. Ini juga ada nilai-nilai dia waktu SMK itu, bisa dilihat kalian nilai dia. Kalau anakku emang ada penyakit pasti anaknya nggak pintar itu kan. Di situ kita serahin sama Allah
Allah lebih dahsyat membalasnya gitu. Kalau untuk dari keterangan polisi juga kan sudah menyatakan bahwa ini positif sudah ada tindak pidananya ini Bu. Iya. Nah kalau tanggapan kita seperti apa sih Bu? Soalnya dari polisi juga sudah memastikan bahwa korban ini tidak cuma satu orang bahkan lebih gitu Bu. Iya, itu harus dilanjutin, harus dipakai secara pidana biar setimpal juga. Rasanya kehilangan anak itu nggak bisa dikata-katain. Dunia hancur beneran rasanya. Kuat saya kalau udah menyeritain almarhum. Tindaklah sama polisi secepatnya, biar jangan ada lagi korban selanjutnya yang nama menyakiti, berkeroyok kayak gitu. Kita benar kata suamiku, dari kecil kita ini mendidik anak sampai besar itu dengan susah payah. Ini saya lanjutin tentang pidana itu kan ada kemauan kita adilin sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau memang dia bersalah, kita pasti orang-orang seperti kepolisian, pengacara atau hukum-hukum tahulah mana-mana yang pidana-pidana yang mana yang mereka tahu, ya, sesuaiin apa yang mereka lakuin. Dan kedepannya tolong untuk mahasiswa kedepannya itu mahepel atau mapal itu nggak usah ada di seluruh fakultas seluruh Indonesia. Itu menciptakan istilahnya itu dendam, kekerasan. Kalau bisa itu mahasiswa itu gimana caranya itu mereka belajar membuat suatu kebanggaan untuk negara, bukan untuk membuat istilahnya kesedihan, premanisme. Nah itu aja sih dari kita. Jadi di sini kita mungkin dari meninggal almarhum diamanain supaya kekerasan itu dihilangi di negara ini. Apalagi sekarang zaman negara. Jadi tolong adil-adil juga. Kalau misalnya kita sih terima, mungkin secara manusiawi mungkin itu dari kepolisian bilang tumor, tapi dari rekam jejak kita sebagai orang tua urus dari kecil sampai besar itu tidak ada penyakit yang tumor. Kalaupun misalnya tumor itu pasti ada tingkatan stadium 1, 2, 3, dan kemungkinan kalau saya pernah browsing di internet itu kalau tumor itu akan tumor otak itu akan rambut otomatis botak sendiri. Nah dari kecil sampai dia diksan itu mana ada kebotakan, terakhir mayat diambil itu malah rambut lebat. Ya, dia ikut ke kuburan waktu itu, jadi dia bisa menyaksikan. Kalau saya emang nggak ikut di kuburan. Jadi ya kalau misalnya ada pihak-pihak tertentu ya saya juga nggak sujud juga ya menuduh, karena kita manusia cuma punya 2 mata, 2 telinga, 2 kaki, 2 tangan, dan punya sifat namanya suujon. Jadi kita juga nggak tahu. Jadi yang sebenarnya kita serahin aja mana yang benar, mana yang salah. Tapi dari kepolisian kan penyelidikan harus lebih jeli supaya nama kepolisian juga baik di masyarakat. Itu aja. Katanya mama berarti, katanya di situ saya belum nggak jadi ngaduin, kamu tahu. Kalau niat hati kita sempat saya foto-foto niat saya itu mau saya aduin, tujuh. Tapi almarhum sujud itu karena dia akan dibunuh. Bahkan orang yang disayang dia akan dibunuh, katanya, yaitu mamanya. Saya mikir adanya masih kecil.
Namanya anak umur 18 tahun loh. Dia meninggal kemarin itu lagi umur 18 tahun. Dia kuliah juga lagi umur 18 tahun. Anak baru ABG diancam sama orang gak pernah kena ancam, diancam gimana sih? Tertekan jadi batin dia. Kalau komunikasi kita dengan keluarga korban yang lain seperti apa sih, Bu? Alhamdulillah, saya berkomunikasi sama bapaknya Raja, sama ibu orang tuanya Raja, sama orang tua Paris. Alhamdulillah, lancar, bagus. Bahkan merangkul jadi saudaraku semua. Tapi kalau punya Sabril, karena dia orang Kerui jauh, Sukril, belum saya ketemu. Saya juga belum pulang ke Kerui, tapi itu satu saat udah saya bilang sama Sukril, tetap saya akan cari orang tua kamu, nak. Karena ini bagi sejarah banget bagi saya. Sama orang tua yang lain belum aku ketemu. Tapi kalau orang tua Raja sama Paris udah, orang udah kesini juga. Mereka juga sudah sepakat untuk melapor juga nggak sih, Bu, di kepolisian? Waktu itu iya, dia ngomong, ya ada yang ngancam-ngancam, orang siap juga mau nggak ini. Sedia anak jadi saksi, tidak akan mundur selangkah pun. Bila kalau ada yang ngancam, orang siap juga melangkah juga. Sekarang teman-temannya itu berarti sudah tidak aktif lagi di Mahepol juga? Mungkin nggak lagi semuanya. Nggak tahu kalau Sukril orang, saya nggak nanya lagi kan. Kalau bisa Mahepol itu dihapuskan, jangan ditutup-tutup sementara. Kasihan korban lain. Takut ada Pratama selanjutnya. Tenaga baru nggak ada orang Mahepol minta maaf ke sini, maka saya naikin lah. Pasca kejadian belum ada sama sekali Dari Mahepol datang. Nggak ada. Sampai sekarang belum ada, Bu? Nggak ada, saya nggak mau lagi itu. Niat baik saya udah. Mau ada orang minta maaf sekarang udah nggak mau. Tapi memang pasca kejadian tuh juga belum ada sama sekali, Bu? Nggak ada. Menghubungin, ngontak gitu? Nggak ada. Kecuali ada WA-nya di HP almarhum, tapi kan emang jarang aku buka. Baru-baru waktu habis jaikin, dia ngomong, "Assalamualaikum Ibu, ini aku." Siapa pengacara dia itu? Bangkit ya. Saya Bangkit, pengacaranya Mahepol, kayak gitu ngomong. Saya jawab, "Waalaikumsalam." Emang kenapa? Saya langsung kasih kata tanya. Udah nggak dijawab-jawabnya, udah nggak saya lihat lagi. Karena saya jarang ngeliat WA-nya almarhum. Kalau mau butuh saya, hubungin nomor WA saya, jangan hubung almarhum, nggak saya pegang. Karena sedih megang HP almarhum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.